Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jorgi Samudra Triananda dengan NPM B1A 023204. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh utamaan gender, mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, dosen pengampu Bapak Asep Suherman. Yang pertama itu kita masuk ke pendahuluan. Pengaruh utamaan gender merupakan strategi global untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai negara. Kesenjangan antara lelaki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan hak dasar masih terlihat jelas. Dalam konteks pembangunan, pengaruh utamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan proyek pembangunan dapat memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Di presentasi ini akan membahas secara detail konsep pengaruh utamaan gender, pentingnya penerapannya, serta pandangan para ahli mengenai hal ini. Baiklah, kita masuk ke dalam definisi. Definisi pengaruh utamaan gender. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita sebut dengan PBB, pengaruh utamaan gender adalah strategi yang menempatkan pengalaman, kebutuhan kontribusi perempuan, serta laki-laki sebagai pusat dalam merumuskan kebijakan, program, dan proyek pembangunan. Ini berarti bahwa semua upaya pembangunan harus memperhatikan dampaknya terhadap gender agar tidak memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada. Gender sendiri merujuk pada peran sosial yang dilekatkan pada jenis kelamin. Perbedaan ini seringkali menghasilkan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hak-hak politik sosial. Pengaruh utamaan gender memiliki beberapa elemen penting yang perlu dipahami. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembangunan. Pengaruh utamaan gender merupakan pendekatan pembangunan yang berbeda dari pendekatan tradisional. Sebelumnya, pembangunan seringkali dianggap netral gender, di mana kebijakan program yang dibuat diasumsikan akan memberikan manfaat yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kenyataan dan implementasinya berbeda. Kebijakan netral seringkali memperkuat kesetaraan gender yang ada. Melalui pengaruh utamaan gender, diharapkan kebijakan lebih responsif terhadap perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, integrasi dalam semua aspek kehidupan. Pengaruh utamaan gender tidak hanya terbatas pada bidang tertentu, tetapi mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Dalam pendidikan, misalnya, pengaruh utamaan gender bisa diwujudkan dengan memastikan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Dalam dunia kerja, ini dapat diimplementasikan dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, partisipasi aktif kedua gender. Pengaruh utamaan gender ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif baik laki-laki maupun perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Terlibat ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang mencerminkan perspektif dan kebutuhan kedua gender tanpa partisipasi yang setara. Ada risiko bahwa kebutuhan dan hak-hak kelompok tertentu terutama perempuan akan diabaikan. Kemudian yang keempat, alat untuk pembangunan yang berkeadilan. Pengaruh utamaan gender adalah alat yang sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan. Dalam konteks ini, keadilan berarti memberikan kesempatan yang setara dan menghilangkan hambatan struktural yang menghalangi perempuan dan laki-laki untuk menikmati manfaat dari pembangunan secara setara. Kemudian ada beberapa pendapat para ahli, seperti yang pertama itu Caroline Moser
Seorang ahli pembangunan berpendapat bahwa pengaruh utamaan gender adalah pendekatan yang memastikan bahwa perspektif gender diintegrasikan ke dalam semua tahap siklus pembangunan. Menurutnya, ini bukan hanya soal komponen perempuan dalam proyek, melainkan soal mendesain ulang kebijakan agar responsif terhadap perbedaan gender. Kemudian pendapat ahli Joan Acker. Joan Acker ini menekankan bahwa pengaruh utamaan gender harus dipahami sebagai perubahan struktural yang mendalam dalam institusi sosial ekonomi. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender tidak hanya diperlukan perubahan kebijakan, tetapi juga perubahan budaya dan sistem sosial yang ada. Yang ketiga, pendapat dari Hilary Carlsworth, seorang pakar hukum internasional, menyoroti bahwa pengaruh utamaan gender harus dilihat sebagai isu hak asasi manusia, bukan hanya sebagai masalah pembangunan ekonomi atau sosial. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai hal yang mendasar, bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan lain. Baiklah, kita masuk ke implementasi pengaruh utamaan gender yang ada di Indonesia. Di Indonesia, pengaruh utamaan gender telah menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk memastikan kesetaraan gender dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Beberapa program penting termasuk, yang pertama itu program pengaruh utamaan gender di sektor pendidikan. Fokus program ini adalah menghilangkan kesenjangan gender dalam akses pendidikan, terutama di wilayah pedesaan atau daerah-daerah terpencil seperti pulau-pulau terluar. Terus yang kedua, program pengaruh utamaan gender dalam pengentasan kemiskinan, memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi seperti modal usaha dan pelatihan kerja. Terus yang ketiga, peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Pemberdayaan perempuan dalam politik di Indonesia telah dilakukan melalui kebijakan kuota minimal 30% perempuan di parlemen. Berikutnya, tantangan pengaruh utamaan gender. Meskipun sudah banyak kemajuan, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi pengaruh utamaan gender. Antara lain, yaitu budaya patriarki. Budaya patriarki yang masih sangat kuat di banyak masyarakat Indonesia. Banyak keputusan penting dalam keluarga, pekerjaan, politik masih didominasi oleh para lelaki. Terus berikutnya, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengaruh utamaan gender di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Ini mengakibatkan kebijakan yang ada belum diimplementasikan secara efektif. Baiklah, jadi dari penjelasan saya tadi, kita dapat menarik kesimpulan pengaruh utamaan gender merupakan strategi penting untuk mencapai kesetaraan gender yang memastikan pembangunan yang berkeadilan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap aspek pembangunan, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana laki-laki dan perempuan dapat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menikmati hasil dari pembangunan. Pengaruh utamaan gender bukan hanya soal memberikan perhatian lebih pada perempuan, tetapi tentang menciptakan keadilan bagi sesemua. Dan kesetaraan gender adalah hak asasi manusia, dan untuk mencapainya diperlukan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun individu.
Baiklah, sekian video presentasi penjelasan pengaruh utamaan gender dari saya. Saya Georgie Samudra Triananda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak sesuai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.